Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama dengan saya Lestari. Kali ini kita bertemu di mata kuliah dasar-dasar pengendalian. Kita sudah sampai di pertemuan ke-14 dan di pertemuan ke-14 ini kita akan belajar bareng-bareng mengenai masalah etis yang terkait dengan pengendalian manajemen. Oke, di pertemuan ke-14 ini kita akan membahas 5 pokok bahasan. Yang pertama adalah mengenai pentingnya analisis etika yang baik. Yang kedua adalah model-model etika. Yang ketiga adalah mengapa orang bertindak tidak etis. Lalu yang keempat kita juga akan membahas mengenai isu-isu umum terkait pengendalian manajemen. Lalu yang kelima adalah penyebaran etika yang baik dalam organisasi. Jadi sebelum kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, kita bahas dulu mengenai apa sih sebenarnya etika itu ya. Di KBBI ya, saya mencari di kbbi.web.id. Pengertian etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Nah, itu adalah pengertian etika yang tertera pada kbbi.web.id. Lalu berarti kan bisa disimpulkan bahwa etika itu berkaitan tentang hal antara benar dan salah gitu ya kan. Kemudian di buku Sistem Pengendalian Manajemen disebutkan juga bahwa etika adalah bidang studi yang digunakan untuk menentukan perilaku yang dapat diterima secara moral. Jadi kedua pengertian ini sudah selaras ya kan. Nah, kemudian dalam ilmu manajemen ya, etika itu juga digunakan sebagai panduan bagi individu dan kelompok dalam bersikap ketika ada di dalam organisasi. Ya, baik teman-teman semuanya, kita akan bahas pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai pentingnya analisis etika yang baik. Seperti yang tadi kita sudah bahas bareng-bareng, bahwa etika adalah mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban kita untuk bermoral atau berakhlak, kemudian juga berkaitan dengan hal yang benar dan salah, lalu juga itu merupakan sebuah tata cara bagaimana kita berperilaku dalam sebuah organisasi. Nah, di sini disebutkan ya kan ada dua perilaku tidak etis dan juga perilaku etis. Dimana ketika seorang berperilaku tidak etis, artinya dia selain merugikan dirinya sendiri, tentunya dampak yang paling besar adalah merugikan masyarakat. Setelah dia berpengaruh atau mengakibatkan kerugian kepada masyarakat, artinya juga dia akan mendapatkan tindakan secara hukum karena telah merugikan orang lain atau masyarakat. Nah, itulah kerugian dari berperilaku tidak etis. Lalu, bagaimana dengan perilaku etis? Ketika kita berperilaku dengan etis ya, penuh dengan etika, kita beretika yang baik gitu maksudnya. Maka dari itu kan itu adalah sebuah hal yang bisa mempererat kita dengan organisasi dan juga masyarakat. Bagaimana sih kalau misalnya kita memiliki etika yang baik, kita berperilaku yang baik, kita memiliki kepribadian yang baik, tentunya kita dengan organisasi juga hubungan kita dengan organisasi juga akan terjalin dengan sangat baik gitu. Karena kan tidak ada masalah dengan perilaku kita, tidak ada perilaku kita yang menyimpang. Begitu pula dengan masyarakat. Ketika teman-teman sudah memiliki etika yang baik, perilaku yang baik, semuanya akan berlaku ketika teman-teman bergaul, baik itu dengan teman, dengan masyarakat, dengan orang tua, bahkan apalagi dalam organisasi di mana teman-teman tuh selalu berkumpul dan banyak interaksi. Nah, perilaku etis ini kenapa penting? Salah satunya adalah untuk mencegah fraud. Fraud itu apa? Fraud adalah tindakan curang ya yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri sendiri, kelompok atau pihak lain. Pihak lain itu seperti perorangan, perusahaan atau institusi. Nah, itu semua. Jadi sangat penting sekali berperilaku etis karena ketika kita tidak berperilaku etis, itu semua akan mengakibatkan kerugian pada diri kita sendiri, kepada orang-orang terdekat kita, bahkan masyarakat secara umum. Nah, kemudian dalam organisasi sendiri, di sini disebutkan bahwa manager as role model, artinya manajer sebagai orang yang ditiru gitu.
sebagai percontohan. Maka dari itu dalam organisasi itu sangat penting sekali memiliki pemimpin ya, pimpinan yang beretika baik, berperilaku baik, memiliki kepribadian yang baik, latar belakangnya baik, track recordnya baik. Itu sangat penting sekali karena seorang pemimpin akan menjadi percontohan ya, menjadi percontohan oleh bawahan-bawahannya. Itu juga berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat ya kan. Kalau misalnya kita dalam kehidupan bermasyarakat ada kepala desa, mungkin ada kepala RT, RW, dan pemimpin-pemimpin itu adalah sebagai orang yang ditiru. Karena kan kita kadang berpikir lah, orang pemimpin saya aja kayak gitu, masa saya nggak boleh berbuat curang juga. Kalau misalnya kita menemukan sebuah kejadian di mana ternyata seorang pimpinan itu berbuat curang atau mungkin dia berbuat korup mungkin ya kan, tentunya itu semua akan mempengaruhi kepada bawahannya juga, meskipun tidak selalu bawahan akan mencontoh semua yang dilakukan oleh atasannya, tapi kan seenggaknya bawahan itu jadi akan merasa lebih memiliki panduan gitu, memiliki sebuah orang yang bisa dijadikan percontohan ketika pemimpinnya itu adalah orang yang baik, beretika baik dan bermoral baik. Nah, teman-teman semuanya, setelah tadi kita bahas mengenai pentingnya kita berperilaku beretika ya kan, pentingnya perilaku etis, selanjutnya kita akan bahas mengenai model-model etika. Jadi pada sistem manajemen terdapat 4 model etika. Yang pertama adalah utilitarianisme, yang kedua adalah hak dan kewajiban, kemudian yang ketiga adalah keadilan atau kewajaran, dan yang keempat adalah keutamaan. Kita akan bahas keempat model ini satu-satu. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita bahas model yang pertama, yaitu utilitarianisme. Jadi utilitarianisme ini adalah kebenaran dari tindakan yang dinilai atas dasar konsekuensinya. Disebutkan juga bahwa the greatest good for the greater number of the people. Jadi suatu tindakan itu dinilai secara moral benar, dikatakan benar jika dapat memaksimalkan total nilai kebaikan yang ada. Dalam artian, dapat menghasilkan net good atau manfaat bersih yang maksimal. Nah, kelemahan dari model ini adalah yang pertama, sulit mengukur manfaat bersih, dan yang kedua adalah ada beberapa hal yang harus dikorbankan. Karena apa? Karena semuanya itu atas dasar konsekuensi yang akan dihadapi. Oke, model yang kedua adalah hak dan kewajiban. Jadi seperti yang kita ketahui ya, setiap individu, setiap masing-masing orang sebagai bagian dari organisasi maupun bagian dari masyarakat tentunya memiliki hak untuk bermoral sebagai seorang manusia. Nah, kemudian munculnya hak tersebut menciptakan yang namanya kewajiban, karena ketika sudah memiliki hak, artinya juga akan mendapatkan kewajiban, atau memiliki kewajiban juga. Ketika mendapatkan hak akan mendapatkan kewajiban, seperti itu. Nah, kewajiban tersebut adalah terhadap individu yang lainnya, minimal tidak mengganggu hak individu lain. Jadi kan istilahnya dalam kita berkehidupan, kita harus saling menghargai satu sama lainnya. Seburuk apapun orang lain berperilaku terhadap kita, kadangkala kita juga harus memiliki etika yang baik dalam menanggapi perilaku yang buruk yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Kita sebagai pribadi yang beretika, tentunya kita tahu bagaimana cara menghadapi situasi ketika kita menghadapi orang yang berbicara dengan kita, contohnya dengan etika yang buruk. Kita harus bisa menanggapinya dengan perilaku yang beretika. Bagaimana caranya? Tidak sampai kita juga berperilaku sama, yaitu tidak beretika juga. Jadi kita harus benar-benar menjaga etika kita. Kita tidak boleh terpancing emosi atau amarah ketika ada orang yang beretika buruk sedang menghampiri kita, seperti itu. Nah, kelemahan dari model ini adalah yang pertama adalah kesepakatan hak yang sulit. Nah, kalau membicarakan mengenai hak, tentunya banyak sekali perdebatan karena setiap orang, ya setiap individu itu selalu mempertanyakan seberapa besar hak yang mereka dapatkan, seberapa banyak keuntungan dari hak-hak yang mereka peroleh. Jadi kesepakatan itu sangat sulit karena hak ini kan pengukurannya juga sangat rentan juga gitu, pastinya tuh sangat rumit juga jika harus diperbandingkan antara satu dengan yang lainnya. Lalu terdapat pula hak
yang dapat bertentangan. Jadi, hak yang didapatkan oleh masing-masing individu karena moral ataupun etika ini adalah yang dilakukan oleh masing-masing individu tentunya, ada terdapat hak-hak yang bertentangan antara individu satu dengan yang lainnya. Nah, maka dari itu disebutkan bahwa hak-hak yang ada tadi itu sulit mendapatkan kesepakatan karena akan ada pertentangan-pertentangan dari individu-individu yang merasa bahwa hak yang mereka peroleh tidak sebanding dengan kewajiban yang mereka harus jalankan. Selanjutnya adalah keadilan atau kewajaran. Nah, setiap orang itu artinya harus diperlakukan sama. Ketika diperlakukan adil, artinya kan harus diperlakukan sama. Nah, kecuali terdapat beberapa hal yang relevan yang menyebabkan mereka harus dibedakan. Contohnya dalam sebuah organisasi seperti apa? Misalkan saja ada dua orang yang memiliki kewajiban yang sama, memiliki tugas yang sama, tapi ternyata mereka memiliki perbedaan juga. Ada beberapa hal yang membuat mereka tuh menjadi berbeda. Contohnya adalah ketika misalnya nih ada karyawan di bagian promosi misalnya. Nah, perusahaan biasanya memberikan uang untuk transport dan juga uang untuk membeli kuota data. Nah, mungkin untuk kuota datanya akan diberikan sama. Namun untuk karyawan yang mendapatkan tugas yang jaraknya lebih jauh, tentunya uang transportnya akan mendapatkan jumlah dengan yang lebih banyak dibandingkan karyawan yang memiliki jarak tempuh dekat gitu. Nah, dalam hal tersebut artinya itu juga merupakan sebuah keadilan. Keadilan bukan berarti sama rata, tapi sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan hal-hal yang relevan. Nah, contohnya tadi itu seperti jarak. Ketika si A jaraknya hanya 10 km misalnya dan juga ternyata si B adalah 20 km, tentunya mereka tidak mendapatkan uang transport yang berbeda karena jaraknya transport yang sama, tentunya mereka akan mendapatkan uang transport yang berbeda sesuai dengan jarak yang mereka tempuh. Nah, itu adalah merupakan contoh dari sebuah keadilan, bukan sama rata, tapi harus sesuai atau relevan dengan apa yang benar-benar terjadi. Seperti itu. Nah, dalam pelaksanaan keadilan atau kewajaran ini juga berarti prosesnya itu harus adil dan juga bebas bias. Jadi bebas dari hal-hal yang bisa meragukan ataupun semu. Jadi semuanya tuh harus jelas. Kayak tadi misalnya si A 10 km, si B 20 km, semua harus dinyatakan dengan jelas. Jangan sampai semu. Bilang kalau ada buktinya kalau dia harus menempuh jarak 10 km. Ada bukti-bukti yang sangat relevan yang menunjukkan bahwa dia benar-benar menempuh jarak yang sesuai dengan uang transport yang diberikan. Nah, kelemahan dari model ini adalah yang pertama mengabaikan kesejahteraan individu tertentu. Nah, kadangkala ya kan seperti tadi, memang betul yang mendapatkan tugas yang lebih jauh akan mendapatkan uang transport yang sama sesuai jarak yang ditempuh. Namun tentunya kesejahteraan ya dari individu atau karyawan yang menempuh jarak lebih jauh akan lebih terabaikan. Karena apa? Karena menempuh jarak jauh meskipun uang transportnya bertambah, tapi untuk tenaganya kan lebih banyak terkuras dibandingkan dengan yang jaraknya dekat. Nah, mungkin itu juga bisa disebut sebagai pengabaian ya dari kesejahteraan individu. Bahkan mungkin yang lebih jauh itu pantas juga mendapatkan tambahan uang makan misalnya. Nah, kadangkala kan hanya diperhatikan saja mengenai jarak jauhnya, seberapa jauhnya dan mengganti uang transport. Padahal untuk kesejahteraan yang lainnya ketika jarak jauh misalnya nantinya harus menginap karena kalau kembali nantinya akan sampai di tengah malam. Nah, itu semua kan perlu dipertimbangkan sebenarnya. Seperti itu. Jadi kelemahan dalam model ini ya adalah pengabaian kesejahteraan individu tertentu. Oke, kita masuk ke model yang terakhir yaitu model keutamaan atau virtues ya. Model ini ya, contoh yang paling sering kita temui, yang paling gampang kita temui dari virtues ini adalah integritas, loyalitas, dan keteguhan hati. Jadi si virtues atau keutamaan ini adalah biasanya sering banget disebutkan ya
dijelaskan dalam Codes of Conduct atau kode etik atau pedoman perilaku. Jadi misalnya ada kode etik profesi akuntan. Nah, itu semua kan memuat mengenai etika-etika bagaimana menjadi seorang akuntan. Seperti itu. Lalu, apa sih kelemahan dari model virtuous ini? Yang pertama adalah model virtuous sangat banyak, memang sangat banyak sekali ya, seperti integritas, loyalitas, dan keteguhan hati. Itu sebenarnya masih banyak sekali jenis-jenisnya. Seperti setia atau loyal itu kan juga termasuk ke dalam virtuous. Nah, itu makanya disebut bahwa bentuk virtuous itu sangat banyak. Lalu kelemahannya juga tidak jelas mana yang harus diterapkan pada kondisi tertentu. Jadi itu tidak dijelaskan harus berperilaku seperti ini di saat kondisi yang seperti apa. Kemudian jika ditemukan pada kondisi-kondisi yang tertentu atau belum pernah terjadi pakai virtuous yang mana. Nah, itu makanya ketidakjelasan mana jenis virtuous yang harus digunakan atau diterapkan. Lalu kelemahan yang ketiga adalah beberapa karakteristik virtuous menghambat perilaku etis. Nah, kok bisa disebut seperti itu? Kadangkala apa yang dijelaskan pada Codes of Conduct atau kode etik terlalu rinci atau mungkin terlalu lebar, terlalu panjang sehingga akhirnya orang berperilaku etis tuh malah semakin bingung gitu. Harus seperti apa sih yang benar yang sesuai dengan Codes of Conduct kayak gitu. Akhirnya kan karena keluasan atau sebentuk virtues yang sangat banyak itu akhirnya malah membuat seseorang itu kebingungan dan akhirnya menghambat juga bagaimana orang itu berperilaku etis. Oke, ini adalah beberapa langkah yang harus dilakukan ketika melakukan analisis isu-isu etis ya. Yang pertama adalah melakukan klarifikasi ya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengandung 5W1H ya. Jadi what, why, when, kemudian who dan juga how gitu. Lalu yang kedua adalah tentukan masalah. Jadi masalahnya itu model etikanya itu yang seperti apa ya, tadi ada 4 model yang tadi itu. Jadi masalahnya itu masuk ke dalam model yang mana gitu. Lalu yang ketiga adalah tentukan alternatif. Ketika sudah mengetahui model masuk kepada model yang mana ya masalah yang ditemukan itu. Lalu yang ketiga itu adalah menentukan beberapa pilihan alternatif yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah membandingkan nilai dan alternatif. Jadi, apakah alternatif yang telah disusun tadi itu sesuai dengan nilai-nilai etika? Kemudian, yang kelima selanjutnya adalah nilai konsekuensi. Nah, ketika sudah ditemukan, sudah dibandingkan juga ya kan nilai dan alternatif tadi, kira-kira konsekuensinya akan seperti apa ketika menggunakan alternatif tersebut? Apakah menjadi pengaruh yang positif atau apakah negatif? Lalu ketika sudah menemukan konsekuensinya, kalau misalnya konsekuensinya positif ataupun negatif, dibuatlah keputusan. Ketika ditemukan konsekuensi yang positif, maka keputusannya adalah diterima. Tapi ketika alternatif yang ditemukan itu ternyata mengakibatkan konsekuensi yang negatif, tentunya keputusan yang diambil adalah menganalisis kembali. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, kita udah bahas tadi ya mengenai model-model etika. Selanjutnya kita akan bahas apa sih ya alasan orang itu sehingga dia bertindak tidak etis. Yang pertama adalah tidak jujur atau berwatak buruk. Lalu yang kedua adalah ketiadaan moral atau ketidaktahuan. Yang ketiga adalah rasionalisasi dan yang keempat adalah tidak memiliki keteguhan moral. Nah, kita akan bahas satu-satu dari keempat alasan ya orang bertindak tidak etis ini. Nah, yang pertama, alasan orang bertindak tidak etis adalah dia tidak jujur atau berwatak buruk ya. Berarti dia itu enggan berbuat jujur dan dia itu wataknya itu atau sifatnya itu memang sudah buruk
Jadi itu adalah alasan kenapa dia bertindak tidak etis. Jadi dalam dirinya itu ya sudah dipenuhi dengan aura-aura buruk ya, watak-watak yang tidak baik. Jadi sehingga dalam berperilaku pun akhirnya dia berbuat tidak etis atau tidak baik. Lah, kemudian alasan yang kedua adalah ketiadaan moral atau ketidaktahuan. Nah, alasan kedua ini ya berarti dia tuh hati nuraninya itu tidak dapat mencegah seseorang untuk berlaku tidak etis. Jadi meskipun ya dalam pikirannya itu dia tuh ingin sekali ya mencegah untuk berbuat tidak etis, untuk berbuat tidak etis gitu ya kan. Tapi hati nuraninya itu ya tidak dapat mencegah dia untuk berperilaku tidak etis. Jadi kayak antara pikiran dan juga hatinya itu menjadi berseteru gitu, kayak gimana ya, kayak dia tuh pengennya tuh nggak berbuat seperti itu, tapi dalam hati nuraninya tuh nggak bisa mencegah. Kayak misalnya tuh seperti apa sih, tindakan tidak bermoral, misalnya dia tuh korupsi. Dalam pikirannya tuh dia sebenarnya memiliki ketakutan kalau misalnya aku korupsi nanti aku kehilangan jabatan aku nih, aku kehilangan semua yang aku miliki, harga diri aku, kemudian eh, nilai aku, value dalam diri aku semuanya akan hilang ketika aku sudah ketahuan korupsi. Tapi dalam hati nuraninya itu tidak bisa mencegah apa yang dia takuti, karena yang dia pikirkan kalau misalnya, karena dalam hati nuraninya tuh ada dorongan kalau misalnya dia korupsi dia akan segera mendapatkan apa-apa yang dia inginkan, barang-barang mewah misalnya, mobil mewah, rumah mewah, atau mungkin hal-hal lain yang tidak bisa dicapai ketika berbuat dengan jujur. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah alasannya adalah rasionalisasi. Jadi itu dia sebenarnya mengetahui ya jika perbuatan yang dilakukan itu tidak etis, namun dia tetap melakukan pembenaran bahwa tindakan tersebut tuh benar. Kayak tadi misalnya saya sebutkan ya di awal tadi saya sebutkan bahwa ada orang yang berbicara itu dengan tidak sopan gitu, tidak ada etikanya, dia marah-marah nggak jelas ya kan, dia menyatakan bahwa dia itu apa yang dia ungkapkan tuh benar, padahal dia belum mengetahui fakta yang sebenar-benarnya. Jadi tuh dia tetap melakukan pembenaran tuh dengan kata-katanya yang tidak beretika, itu dengan kata-kata yang kasar, dengan dalih dia menyatakan bahwa dia memang berhak menyatakan itu semua dengan marah-marah karena dia adalah pihak yang dirugikan. Padahal sebenarnya dia belum mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya seperti apa. Jadi tuh orang yang melakukan tindakan tidak etis itu selalu mencari pembenaran ya ketika dia melakukan tindakan tersebut atas dasar benar apa yang menurut mereka benar, bukan bagi orang lain. Jadi dia tetap mengutamakan apa yang dianggap benar tanpa memperhatikan atau memperdulikan pendapat orang lain, atau mungkin petunjuk dari orang lain yang menunjukkan kebenaran. Dia nggak peduli, dia cuma peduli apa yang dia anggap benar sendiri gitu. Nah, itu alasan yang ketiga. Lalu alasan yang keempat adalah tidak memiliki keteguhan moral. Jadi di alasan keempat ini ya dia tuh takut akan mendapatkan konsekuensi jika berbuat etis ya. Karena apa? Karena dia mendapat tekanan tertentu, misalnya dia adalah seorang bawahan, lalu atasannya itu ya akan memberikan perintah dan perintah itu ternyata melanggar etika. Dia tidak bisa menolak apa yang diperintahkan oleh atasannya karena dia tuh takut ketika dia tidak melaksanakan perintahnya itu ya kan dia akan dipecat atau dia akan kehilangan pekerjaannya. Dia secara terpaksa gitu karena mendapat tekanan dari atasannya. Nah, itu adalah alasan keempat kenapa seseorang bertindak tidak etis. Jadi itu adalah udah ya, sudah kita bahas keempat-empatnya mengapa orang atau alasan orang bertindak tidak etis. Oke, selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan yang keempat, yaitu mengenai isu-isu umum terkait pengendalian manajemen. Jadi ada 4 isu umum ya yang terkait dengan pengendalian manajemen ya. Yang pertama adalah etika menciptakan kelonggaran anggaran, yang kedua adalah etika pengelolaan laba, yang ketiga adalah etika merespon indikator pengendalian yang cacat, dan yang keempat adalah etika menggunakan indikator pengendalian yang too good atau terlalu baik. Oke, kita bahas isu yang pertama yaitu etika menciptakan kelonggaran anggaran ya. Jadi, dalam isu ini ya, dalam proses ini ada yang namanya negosiasi antara budgeter dengan atasannya. Lalu, ketika proses negosiasi ada sandbagging atau kelonggaran dalam penyusunan target sehingga muncul sebuah tindakan untuk mempermainkan proses. Ya, mempermainkan proses ini dimaksud dengan
sedikit mengotak-ngatik ya kan prosesnya. Akhirnya bertujuan untuk apa? Agar targetnya mudah untuk dicapai. Nah, kelonggaran tersebut ya kan salah satu isu etika dalam sistem pengendalian manajemen. Lalu ketika targetnya itu mudah dicapai, artinya padahal ya kan target itu adalah dasar untuk mendapatkan penghargaan berdasarkan performance. Sehingga terjadi yang namanya apa? Sehingga ketika targetnya mudah dicapai, banyak karyawan yang akan mendapatkan penghargaan atas performance-nya, padahal seharusnya ya penghargaan tersebut tidak pantas untuk didapatkan karena kan sebenarnya targetnya itu tidak seperti itu, tidak semudah itu dicapai. Nah, seperti itu. Lanjut ke isu yang kedua, yaitu mengenai etika pengelolaan laba. Jadi untuk bentuk manipulasi data yang sering dilakukan adalah pada manajemen laba atau earning management. Pada umumnya, pada manajemen laba atau manipulasi pada manajemen laba ini dirancang untuk meningkatkan penghasilan. Padahal pada kenyataannya tidak ada keuntungan ekonomi yang nyata yang didapatkan atau tidak ada keuntungan ekonomi real. Bahkan kadangkala mengalami kerugian. Lalu hal tersebut juga dilakukan untuk meratakan pola keuntungan di mana berfungsi untuk mengesankan ya kemungkinan dapat diprediksinya laba lebih tinggi. Dan kemudian resiko ketidakpastian akan berkurang. Bahkan hal manipulasi ini ya dalam kondisi tertentu justru dirancang untuk mengurangi laba. Jadi ini adalah isu ya terkait sistem pengendalian manajemen yang berhubungan dengan etika pengelolaan laba. Selanjutnya, isu yang ketiga adalah etika merespon indikator pengendalian yang cacat. Jadi target hasil dan petunjuk tindakan ya itu semuanya dilaksanakan dengan memberikan sinyal kepada karyawan mengenai apa yang penting bagi organisasi. Dan ketika target hasil itu tidak didefinisikan dengan baik, akan mengakibatkan memotivasi karyawan itu tidak sesuai dengan kepentingan terbaik organisasi. Jadi motivasi karyawan itu yang tumbuh di dalam diri karyawan itu tidak sesuai dengan kepentingan terbaik organisasi. Sehingga terjadi yang namanya banyak kasus penipuan. Nah, kasus penipuan ini berupa karyawan melakukan tindakan ilegal dan tidak etis adalah bentuk dari karyawan yang melakukan tindakan ilegal dan tidak etis kan. Nah, hal tersebut ya kan tentunya diperlukan agar perusahaan berkembang dan bertahan harus ada yang namanya tekanan dari atasan. Jadi perlu yang namanya ada tekanan dari atasan agar perusahaan tetap berkembang dan bertahan. Seperti itu. Nah, contoh respon cacat ya, contoh respon cacat yaitu adalah myopia yang seperti kita bahas ya di pertemuan sebelumnya kita udah bahas mengenai myopia, yaitu ya terjadi ketika organisasi menempatkan penekanan yang tinggi pada target jangka pendek dan kemudian pada umumnya manajer yang terlibat dalam perilaku myopia tahu mereka menyebabkan kerugian jangka panjang. Ya kan? Tetapi mereka tetap melakukan karena mungkin adanya tekanan dari target-target tertentu, dari target-target yang diberikan kepada mereka. Selanjutnya, isu yang terakhir adalah etika menggunakan indikator pengendalian yang too good atau terlalu baik. Ya, ini adalah contoh ya, misalnya pemanfaat teknologi untuk pengendalian yang ketat di New York Dynamics of Glendale, California. Nah, supervisornya itu dapat memantau screen komputer karyawan atau mungkin contoh lainnya adalah supervisor dapat mendengarkan panggilan telepon yang dilakukan oleh salesman, kemudian kamera atau CCTV untuk merekam seluruh tindakan karyawan, lalu jumlah keystroke yang dilakukan petugas entry data dipantau menggunakan aplikasi komputer, bahkan sampai perangkat lokasi atau GPS dapat memantau keberadaan karyawan sepanjang hari kerja. Nah,
Mungkin hal-hal ini terlalu baik atau too good, too much atau berlebihan karena kan karyawan juga selain melakukan pekerjaannya mereka juga memiliki kehidupan pribadi. Mungkin hal-hal yang seperti ini seperti contohnya adalah mendengarkan panggilan telepon yang dilakukan oleh salesman. Mungkin kalau misalnya itu hanya dengan pelanggan itu tidak masalah. Tapi bagaimana ketika jam kerja dia juga ingin melakukan panggilan dengan keluarga misalnya, mungkin itu akan melanggar privasi dari seseorang karyawan kan gitu. Lalu isu-isu terkaitnya adalah yang pertama seperti hak pemberi kerja untuk memantau versus hak karyawan terkait otonomi, privasi atau bebas dari tekanan pengendalian. Jadi seperti yang saya udah jelaskan, misalnya kalau memang tujuan perusahaan adalah untuk memantau kinerja karyawan, tapi dari sisi lain juga mengabaikan sisi privasi dari seorang karyawan. Kemudian yang kedua adalah kesan karyawan bekerja pada electronic sweatshop atau lingkungan kerja membuat pegawai merasa tertekan secara elektronik. Jadi mereka dalam penggunaan komputer, dalam penggunaan telepon, itu semuanya mereka merasa tertekan ya karena merasa selalu diawasi gitu. Mereka menjadi tidak bebas atau bahkan mereka dalam bekerja jadi tidak luas karena gimana sih kalau misalnya kita terlalu diperhatikan atau terlalu diawasi banget, malah membuat kita bekerja itu secara tidak luas, bahkan banyak sering melakukan kesalahan karena kita ingin sekali melakukan yang terbaik tapi malah kita sering melakukan kesalahan karena keegoisan kita untuk bisa menjadi yang terbaik gitu, karena kan kita diawasin kayak gitu. Baik, teman-teman semuanya, kita sudah sampai di pokok bahasan yang kelima, yaitu mengenai penyebaran etika yang baik dalam organisasi. Ya, di sini kemajuan etika dalam sebuah organisasi itu berlangsung secara bertahap. Yang pertama adalah pada tahap awal, yaitu organisasi kecil, dan kedua adalah pada tahap selanjutnya, yaitu organisasi besar. Nah, pada yang pertama yaitu pada tahap awal atau organisasi kecil ini, organisasi itu adalah perpanjangan tangan dari pendiri. Sehingga sosok pendiri ini akan menjadi panutan ya, percontohan seperti tadi yang saya bilang, menjadi role model gitu ya, pengatur standar etika sekaligus monitor kepatuhan karyawan. Lalu pada tahap selanjutnya atau organisasi besar ya, pengendalian itu dibuat dengan tipe akuntabilitas ya, kemudian dikomunikasikan melalui kebijakan, melalui prosedur, kode etik atau memorandum informal perusahaan. Nah, maksud dari pengendalian tipe akuntabilitas itu tadi adalah berarti sebagian besar perusahaan itu menggunakan pengendalian dengan bentuk atau standar aturan atau peraturan untuk mewujudkan perilaku yang diinginkan. Lalu kemudian dikomunikasikan ya kan melalui kebijakan ya, manual prosedur atau SOP, kemudian ada kode etik ya, code of conduct ya kan, kemudian atau bisa berupa memorandum informal perusahaan. Nah, hal-hal tersebut ya kan seperti prosedur, kode etik dan sebagainya tadi itu digunakan untuk memperjelas makna etik yang baik ya, perilaku etis yang dihargai itu seperti apa, dan juga memberikan panduan untuk memikirkan isu-isu etis kepada karyawan. Lalu aturan-aturan tersebut ya tentunya akan diperbaharui juga, namun tetap harus mengikuti prinsip-prinsip kode etik yang berlaku. Nah, untuk menyebarkan etika yang baik dalam sebuah organisasi itu perlu beberapa hal yang perlu dilakukan oleh manajemen puncak ya, hal tambahan. Yang pertama adalah menetapkan iklim kerja etis yang kredibel, lalu mempertahankan sistem manajemen internal yang baik, dan kemudian pemantauan dilakukan oleh atasan karyawan atau rekan. Kemudian dari auditor internal juga melakukan pemantauan. Ya, jadi ini namanya adalah pemantauan 360 derajat ya. Selain dari atasan, ada juga penilaian ya atau pemantauan dari rekan sekitar, rekan kerja, dan juga auditor internal. Lalu kemudian juga perlu adanya sanksi yang jelas bagi pelanggar ya untuk melawan tekanan yang ada. Lalu yang kelima adalah menunjuk seorang ombudsman untuk membantu karyawan menghadapi masalah etika. Jadi itu adalah 5 hal ya yang perlu ditambahkan oleh manajemen puncak dalam proses penyebaran etika yang baik dalam organisasi. Ya, baik teman-teman semuanya, sudah berakhir ya.
sudah selesai materi yang perlu saya sampaikan untuk pertemuan ke-14 ini. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa membaca referensi-referensi yang lainnya dan melakukan diskusi. Saya harap teman-teman semuanya tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan, dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye!